Ada suara kayak tolong saya gitu. Dia duduk bersimpu tapi madep belakang, rambutnya tuh kayak dikondek gitu. Udah mau pulang ke Jakarta. Halo teman kisah, kali ini bersama gue Ilva di channel Kisah Pendaki. Hari ini gue kedatangan salah satu narasumber, seorang pendaki wanita yang akan menceritakan kisah pendakiannya. Langsung aja kita perkenalkan Kak Eka. Hai Kak, apa kabar? Baik, Okay. sehat. Sebelum kita mulai kisah kakak, lebih baik perkenalan dulu ya untuk teman-teman. Halo, gue Eka. Hari ini gue mau cerita soal pendakian gue ke Gunung Gede. Di tahun berapa Kak? Itu sekitar akhir tahun 2012 atau awal 2013 kayaknya. Gue lupa ingat, kayak 2013 sih kayaknya. Berapa orang yang naik? Waktu itu kelompoknya 11 orang. Wah, ganjil ya? Iya. Jadi waktu itu gue berangkat dari Jakarta, itu 11 orang. Nah kebetulan temen gue cuma ada satu orang di kelompok itu, maksudnya yang teman dekat, teman kenal. Yang lainnya itu baru kenal gitu, jadi cuma satu orang yang gue kenal pada saat itu. Gue berangkat dari Jakarta sekitar jam 9 malam ke Cibodas. Waktu itu kita ke Gunung Gedenya via Cibodas gitu. Nah sampai ke base camp Cibodas itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Nah jadi kita memutuskan untuk istirahat dulu sebentar di warung, karena kan di Cibodas tuh banyak warung-warung gitu ya. Jadi kita memutuskan untuk istirahat dulu di sana. Jadi ya packing ulang, terus isi energi lah, makan dulu sama minum-minum teh hangat dulu. Tapi pada saat itu kita nggak istirahat lagi, jadi langsung naik itu jam 4 pagi. Jadi waktu itu Gunung Gede masih boleh naik gelap gitu kan. Kalau sekarang kan kayaknya nggak boleh kan, kalau belum terang tuh nggak boleh mulai pendakian. Kayaknya ya. Jadi kalau dulu tuh jam 4 kita udah bisa mulai naik. Nah habis itu jam 4 kita mulai naik, terus kita sampai ke pos lapor. Di pos lapor dulu tuh kita lapor simaksi, terus segala macem, pokoknya udah beres. Oh tapi sebelum itu, jadi ceritanya di kalau yang tahu nih lewat jalur Cibodas ada kan tuh tulisan yang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang warna-warni tuh. Nah jadi di situ kan kita setelah dari situ kita naik tangga kecil tuh ya kan, sebelum ke pos lapor. Nah di situ kebetulan gue udah mulai denger hal-hal aneh gitu, kayak karena itu pertama kali gue naik Gunung Gede. Terus ada suara kayak tolong gitu, pelan banget kayak pelan banget lirih gitu kan, tolong saya gitu. Itu suaranya jelas banget sih di kuping gue ya, cuman nggak tahu kalau teman-teman gue mungkin nggak dengar, karena gue jalannya kebetulan nggak sendiri, tapi kayak di depan teman gue di tengah, belakangnya ada lagi gitu. Gue sampai mastiin ini bener nggak sih pendengaran gue kan, terus kayak bener sih itu suara tolong tuh jelas banget. Cuman ya udahlah gue abaikan kan, masa iya baru mulai udah ada yang aneh-aneh kan, jadi ya udahlah gue abaikan. Terus gue naik sampai ke pos lapor, kita lapor simaksi dulu, pokoknya nyiapin perlengkapan lagi. Nah nggak lama ya, paling cuma setengah jam kita mulai pendakian. Kan kalau yang tahu jalurnya Cibodas tuh kayak batu tangga gitu. Terus tuh gue ngerasa mungkin karena pas lagi istirahat makannya mie instan ya kan, jadi kayak mungkin asam lambung naik atau gimana tuh, kayak ngerasa enak. Kok enak gitu kan, kayak aduh udah ini gila nih baru mulai gitu, kenapa gue udah enak gitu kan. Terus yang udah nggak tahan, pelan-pelan jalan tapi masih berasa enaknya, mungkin karena dingin, terus gue kaget kali ya langsung jalan.
Sampai akhirnya di satu tempat, masih di area situ ya, masih yang udah mulai baru tangga-tangga naik itu, di tikungan, waktu itu ada pohon rubuh gitu. Gue mutusin untuk duduk karena gue udah nggak tahan banget. Gue duduk di situ, gue muntah ceritanya, ya kan. Nah posisinya gue sudah tinggal berempat karena yang lain jalannya cepet-cepet banget, ya kan. Gue jalannya lama, jadi udahlah sisa 4 doang. Terus abis itu gue ya udah akhirnya gue muntah kan, ditemani sama 3 cowok. Oh ya, sorry gue belum cerita kalau misalnya dari 11 orang itu ceweknya cuma 2, gue sama teman gue. Tapi kebetulan teman gue yang cewek dia jalan duluan karena lumayan cepet jalannya. Jadi gue ditemenin sama 3 orang cowok teman gue. Nah setelah gue muntah, abis itu apa namanya, ya udah pusing kan ya tuh. Terus teman gue nyoba untuk menghibur mungkin, ya udah, matiin nih senternya, matiin gitu, banyak banget bintangnya nih gitu ya, ala biar kelihatan bintang, dimatiin senternya, termasuk dengan senter yang gue pegang. Terus semuanya udah mati, ya gue coba untuk ngelihat ke langit kan, oh iya bintangnya banyak. Tapi pas gue begini lagi, lurus ke bawah, ke jalan itu, gue tuh ngelihat sosok cewek sih kayaknya, soalnya cewek, rambutnya panjang, bajunya tuh putih gitu. Terus dia kayak melayang ke arah gue gitu, karena kan gue rada tanjakan ya, jadi dia dari bawah ke atas gitu, yang nggak belum deket sih, tapi gue udah karena udah panik langsung kayak nyalain senternya. Terus ya udah kita nyalain senternya, pas gue senter ke arah dia yang datang itu hilang. Itu posisi kakak doang yang lihat atau enggaknya yang jadi liat? Kebetulan tuh yang 3 lain memang nggak lihat ya, kayaknya sih, soalnya apa namanya, dia pas banget di depan gue gitu, ke arah gue gitu kan. Tapi pas gue senter dia hilang gitu. Terus ditanya nih sama temen gue, kenapa kok panik gitu. Cuma pada saat itu gue nggak mau cerita, maksudnya kayak aduh takutnya nanti mereka percaya nggak sama omongan gue, mereka percaya nggak, karena kan mereka baru pertama kali gue temuin, baru pertama kali jalan bareng sama mereka gitu. Jadi gue nggak mau ngomong sembarangan, takutnya kan apaan sih, halusinasi atau gimana gitu. Gue nggak pengen cerita akhirnya. Jadi setelah itu hilang, terus kenapa panik? Nggak sih, nggak apa-apa, cuman takut gelap aja, gue bilang gitu. Terus ya udah gimana, udah enakan belum? Udah kok, udah enakan gitu kan. Ya udah mau lanjut jalan apa gimana? Iya udah bisa kok kayaknya lanjut jalan gitu. Jadi kebetulan tas gue sudah dibawain sama teman gue yang cowok itu. Terus singkat cerita gue udah lebih enak, kita udah mulai jalan, istirahat lagi di pos 1 di Panyancangan. Sempat dibikinin teh lagi, teh anget, karena kan gue udah kayaknya udah pucet banget nih habis habis muntah tadi. Ya udah kita istirahat, pokoknya lancar deh di situ tuh, lancar pendakian sampai dengan kita langsung jalan lagi dari pos 1 lanjut jalan. Itu masih terpisah, jadi tadi di pos 1 kita udah gabung lagi karena nungguin, lanjut jalan kita terpisah lagi karena gue jalannya tetap lama kan, jadi kayak ya mereka nggak sabar mungkin kan nungguin gue yang lama banget jalannya, jadi mereka duluan. Gue tetap dengan 3 orang teman gue yang cowok tadi. Nah kebetulan gue disuruh jalan duluan karena kan tas udah dibawa ini. Ya udah kak, jalan aja duluan. Apa namanya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Di sini udah landai kok jalannya gitu. Kan memang kalau jalur Cibodas tuh apa namanya, muter dan landai gitu kan ya, nggak banyak tanjakannya. Jadi ya udah gue pelan-pelan jalan sendirian. Tapi nggak jauh kok, beneran nggak jauh. Teman gue di belakang, gue jalan sendirian, ya udah mulai enak badannya. Terus tiba-tiba, nah di sini lagi nih gue ketemu sama satu sosok yang gue pikir pendaki, gitu. Kenapa gue pikir pendaki? Karena ya posturnya kayak orang, kayak manusia biasa gitu kan. Jadi gue jalan sendirian, dia kayak ngebalap dari samping, terus tiba-tiba oh ada orang nih kan. Ya udah gue masih santai nih, terus dia bilang punten teh gitu. Oh dia ngomong? Dia negor gue punten teh. Terus gue bilang oh ya mang gitu kan, karena gue lah cowok kan. Iya. Terus dia pakai bahasa Sunda. Gue kan
kurang paham bahasa Sunda, cuma gue ngerti kayak dia nanya bade ka mana gitu, kayak mau kemana gitu kan. Terus gue jawab, oh mau ke situ. Gue bingung kan, kenapa gue lagi naik gunung ditanya mau kemana, ya pasti mau ke atas lah gitu kan. Cuma ya udah tetap gue jawab, oh mau ke situ Kang gitu. Oh gitu, kenapa? Lagi nggak enak badan gitu kan. Oh iya tadi sakit, saya bilang gitu kan. Gue bilang gitu, iya tadi sakit. Oh gitu, ya udah hati-hati, jalannya pelan-pelan aja. Temennya pada kemana gitu kan? Oh ada di belakang. Gue masih inget banget percakapan itu karena jelas banget gitu kan. Terus oh ya udah hati-hati gitu. Terus nanti ke Surya Kencana nggak gitu kan? Oh nggak tahu, saya sih ikut aja. Saya baru pertama kali ke sini, gue bilang gitu. Terus dia bilang oh ya udah hati-hati duluan ya, dia bilang gitu kan. Yang namanya orang duluan biasanya kan ke depan ya. Iya. Ini duluannya dia mundur. Hah? Terus gue gak berani nengok dong, kenapa dia bilang duluannya tapi dia mundur kan. Mundurnya tuh yang ngerti kan, mundur yang seret gitu loh, nggak pakai cepet gitu ya mundur. Bener. Terus aduh ya ampun, bukan orang dong itu. Tapi gue nggak berusaha untuk nggak panik karena ya udah oke gue baik-baik aja. Maksudnya gue masih di sini kan. Terus ya udah gue jalan lagi. Itu gue syok sih sebenarnya, cuman kan karena posisinya teman gue di belakang, oke nggak apa-apa, gue tenang. Jadi waktu itu gue ingat beliau ini muda sih, nggak terlalu tua, usianya kayak sekitar 30-an gitu. Terus pakai bajunya hitam-hitam dan pakai ikat kepala, kayak ikat kepala apa sih, kayak kepala orang Sunda gitu loh yang cuman gitu loh, kain kayak gitu, pakai ikat kepala. Gue ingat hitam juga, ada kayak ada motif batiknya dikit gitu. Terus ya udah karena dia posturnya begitu, gue nggak mikir kalau itu apa-apa gitu kan. Ya udah akhirnya dengan gue masih shock tapi gue tetap berusaha untuk jalan pelan-pelan sampai akhirnya gue di pos yang sebelum air panas itu kan ada yang sedikit luas tuh di sebelum air panas. Terus gue nungguin teman gue di situ. Gue memutuskan untuk duduk dan nungguin dulu. Gue diem. Gue kayak ini kenapa nih? Ini siapa nih tadi nih? Gue masih dengan bertanya-tanya kayak gitu kan. Tapi akhirnya nggak lama teman gue datang. Emang nggak jauh sih jarak kita kan. Teman gue datang terus kayak gimana? Sehat kan Kak? Sehat. Padahal gue udah mau nangis tapi sehat kok, nggak apa-apa. Mau minum nggak? Iya mau minum. Nggak mau nangis tapi gue kan karena gue masih nggak mau cerita sama mereka karena gue bilang sekali lagi gue takut gue takut dibilang halusinasi lah. Atau karena kayak, mungkin baru pertama kali ya. Iya benar. Makanya gue nahan untuk nggak cerita sama mereka. Untuk nggak cerita sama mereka. Akhirnya gue minum, gue istirahat. Gue menelaah lagi itu siapa, cuman ya udah nggak apa-apa. Ya udah akhirnya gue berusaha untuk tenang kan. Gue berusaha untuk tenang sendirian karena temen gue yang gue kenal ninggalin gue, dia di depan. Jadi kan gue nggak mungkin loh, maksudnya kayak ngerti nggak sih, kayak nggak ada temen cerita gitu di situ. Karena baru kenal juga kan. Bener banget. Jadi kayak aduh nggak deh, gue nggak mau cerita dulu gitu kan. Ya udah gue diam, gue tenang, gue berusaha untuk oke, nggak apa-apa. Yuk jalan lagi, gue bisa gitu kan. Karena kan abis itu pos air panas kan yang katanya sedikit curam gitu. Jadi gue yaudah bisa nggak jalan lagi yuk gitu. Bisa kok. Gue udah tenang gitu. Ya udah jalan lah kan. Kami jalan, ngelanjutin perjalanan sampai di pos air panas kan ya licin kan. Kita harus pegangan gitu, harus waspada. Gue udah berusaha tenang, udah nggak apa-apa. Sampai selesai dan akhirnya sampai di pos Kandang Batu. Di pos Kandang Batu gue minta istirahat lagi karena air panas kan ngap banget ya kan. Terus gue juga masih berasa kurang enak badan kan. Jadi ya udah gue istirahat lagi, gue minum. Sampai di situ kita mulai jalan lagi, langsung lewatin air terjun. Terus akhirnya pelan-pelan dengan sisa tenaga gue yang udah gak enak badan, akhirnya gue bisa sampai di pos Kandang Badak. Jadi kita rencananya akan ngecamp di Kandang Badak, rencananya ya gitu. Jadi pelan-pelan gue udah dengan sisa tenaga, dengan
pikiran gue yang kemana-mana. Akhirnya berhasil sampai di pos kandang badak itu sekitar jam 12 siang. Jam 12 siang. Gue pikir kita akan ngecamp di situ karena kan kandang badak juga tempat untuk ngecamp kan. Tapi ternyata ada satu orang teman gue yang ngotot mau ngecamp di Surya Kencana, alun-alun Surya Kencana. Otomatis si alun-alun Surya Kencana itu kan kita harus ngelewatin puncak baru ke bawah lagi. Gue merasa kayak, gue udah nggak sanggup deh kan, gue udah nggak sanggup nih. Pokoknya gue di sini aja gitu kan. Gue udah ngerengek kayak, sorry nih guys, gue nggak bisa kayaknya ngelanjutin, gue kayaknya mau ngecamp di sini aja. Udah tinggalin aja tenda satu sama alat masak gitu kan. Karena gue udah gimana sih kan yang tahu badan kita kan ya. Kita nggak boleh maksain juga. Udah pokoknya gue nyerah, gue sampai kandang badak aja. Tapi akhirnya karena mungkin teman-teman yang lain kasihan sama gue, jadi udah nggak usah gitu, udah kita ngecamp aja di sini, nggak apa-apa, kasihan masa ninggalin Eka sendirian di sini gitu kan, kata sih temen gue yang cewek. Nah terus akhirnya setelah debat panjang, akhirnya kami memutuskan untuk ngecamp di kandang badak gitu kan. Jam 12 itu kita udah biasa masak makan siang kayak gitu, terus kayak ngobrol-ngobrol. Karena mau summitnya, mau ke puncak, mereka rencananya besok pagi mau cari sunrise gitu, mau ngejar sunrise gitu kan. Ya udah akhirnya kita ya udah ngobrol terus sampai di situ sih udah karena udah istirahat mungkin ya, udah udah minum udah minum obat kayak gitu, udah istirahat, udah enak badannya, udah sedikit enteng. Gue udah mulai konsentrasi lagi dari kejadian yang tadi shock itu ya, yang mundur. Jadi udah mulai enak. Nah jadi sampai ke sore tuh ya sekitar jam 4 mungkin, 4 atau jam 5 gue lupa, gue mau ke belakang mau pipis gitu, mau buang air kecil. Karena kita cuma berdua nih cewek, akhirnya ya udah kita berdua ke tempat yang ada airnya gitu. Jadi tapi waktu itu tuh belum ada kamar mandi, belum ada shelter gitu buat buang air kecil. Jadi emang cuman seng-seng gitu ditutup seadanya aja. Ya udah akhirnya pipis, kebetulan kayak teman gue dulu yang pipis, terus habis itu baru gue kan. Nah kita selesai mau jalan balik ke tenda lagi dong. Nah kebetulan teman gue yang cewek jalan duluan, gue belakangan. Entah kenapa gue tuh pengen banget nengok ke belakang, ke arah yang tadi gue pipis gitu kan. Gue nengok ke belakang, itu oh my god gue merinding, itu kaki. Tau gak sih yang gue lihat tuh kaki, tau gak, kaki besar banget. Jadi cuman yang kelihatan tuh dari semata gue ini, itu yang kelihatan dengkul ke bawah. Berarti tinggi banget dong. Ya gak sih, bisa kebayang itu tinggi banget makhluknya. Gue cuma ngeliat kaki terus, oh my god, mbak, ayo mbak, buruan mbak, aku bilang gitu kan. Kenapa kak? Nggak apa-apa mbak, ayo buruan jalan gitu kan. Berarti tadi gue buang air kecil di bawah kaki gitu kan. Cuman, oh my god, sekali lagi gue nggak mau cerita ke mereka, nggak mau cerita karena kan gue bilang takutnya gue dibilang halusinasi. Makanya gue nggak mau cerita. Gue cuma, ayo mbak buruan. Kenapa sih? Udah nggak apa-apa, buruan aja mbak. Gue ya sedikit kenceng sih, nggak lari, sedikit kenceng sampai ke tenda. Gue ngos-ngosan, gue diem lagi, pucet lagi ya kan. Balik pucet lagi, terus dia bilang kenapa lagi kak? Gak apa-apa mbak, tadi lihat apa? Enggak lihat apa-apa. Enggak, kamu tadi lihat apa? Kenapa buru-buru? Enggak apa-apa mbak gitu ya. Udah gue masih tetap kekeh nggak mau cerita gitu kan. Tapi gue berusaha tenangin diri lagi. Ya udah gue sendiri yang nge-healing karena kan gue nggak mau cerita ke teman-teman, jadi gue sendiri lagi yang healing. Oke, gue tenang. Oke, nggak apa-apa. First time banget gue ke Gunung Gede, udah dapet pengalaman yang kayak gitu, gimana nggak deg-degan kan. Tapi ya udah apa-apa, gue coba tenang karena udah di tengah-tengah temen gue, masa ya akan ada lagi nih sih yang gede lagi itu kan. Terus ya udah gue biasa aja, udah sampai malam kita masih ngobrol gitu, terus masak makan malam sampai dengan waktunya tidur. Ini sih yang paling dari bawah tadi sampai dengan gue di kandang badak, ini yang paling bikin gue nggak bisa lupa sampai sekarang. Ini tuh kayak ya pokoknya sampai detik ini tuh gue nggak bisa lupa deh sama kejadian ini. Kebayang terus
sempet bikin kayak gue bukan trauma sih, tapi kayak yang gue takut di dalam tenda gitu. Kenapa emang Kak? Jadi ini ceritanya kan kita tidur nih lah ya jam 9 karena kan teman-teman kebetulan mau summit itu pagi jam 3 sore 3 sore kan gue deg-degan jadi ya sorry gue deg-degan jam 3 pagi. Jadi makanya kita tidur cepat gitu kan. Ya gue tidur berdua sama si teman gue yang cewek ini. Terus ceritanya, singkat cerita, tibalah jam 3 pagi ya kan. Tiba jam 3 pagi, ditanya, Eka mau ikut gak ke puncak? Kayaknya enggak mbak, aku takut nanti malah nyusahin. Nanti takutnya gak sanggup lagi. Soalnya kayaknya aku sedikit pusing. Tapi gak apa-apa ditinggal di tenda sendiri. Gak apa-apa kok, aku berani, orang udah mau pagi. Ya kan, udah jam 3 dong. Sendiri itu posisinya? Posisinya sendiri. Akhirnya mereka meninggalkan gue ke puncak. Jadi gue di tenda sendiri. Karena gue pikir di sekitar kan, aduh kandang badak tuh kalau misalnya udah lagi high seasonnya pendakian pasti crowded banget kan. Jadi kayak tenda tuh mepet-mepet gitu. Yes, gue pikir apa sih ya kan nggak mungkin ada apa-apa nih di dalam tenda gitu. Aman lah gitu kan, sendirian cuma tinggal tutup udah gue tidur bangun pagi gitu pikiran gue. Jadi semuanya 10 orang itu summit jam 3 pagi itu. Nah singkat cerita gue balik lagi tidur. Mereka semuanya udah jalan. Terus sebenarnya di luar tuh gue denger ada orang banyak ngobrol, maksudnya kayak ada yang pendaki-pendaki lain. Dari tim lain tuh ada yang udah ngobrol ya, pokoknya nggak sepi banget gitu. Makanya gue berani. Terus gue tidur. Nah posisinya ya biasa lah tidur di tenda. Gue tidur di tenda ukuran 4 waktu itu, buat 4 orang. Tapi gue isinya berdua doang karena ceweknya 2 kan. Jadi cukup luas dong untuk gue yang sendiri. Nah akhirnya gue tidur. Gue balik lagi tidur, gue masuk sleeping bag. Merem nih, tapi kayak ngerti gak sih kalau misalnya lu merem tapi kayak ada orang kan lu berasa kan, gitu kayak kok ada yang aneh nih kayak ada orang gitu kan. Gue nggak mau mikir yang aneh-aneh juga kan. Kenapa nih kok gue ngerasa kayak ada orang nih di samping gue. Terus itu susah banget buat melek karena gue takut kan. Tapi gue harus melek nih karena takutnya kan orang jahat gitu. Takutnya orang jahat, gue cuma takut orang jahat aja gitu kan. Tapi akhirnya gue memberanikan diri untuk melek dari balik sleeping bag gue. Terus tahu apa yang gue lihat? Apa itu Kak? Jadi ada sesosok wanita pakai kebaya kebaya bunga-bunga, nggak kebaya, baju encim, tahu nggak yang bahan gitu tapi modelnya mungkin kayak kebaya gitu. Motifnya bunga-bunga. Warna bunga-bunga warna ungu gitu, sama kain jari, kain jari gitu, kain. Nah dia duduknya bersimpuh, kan kita tahu nggak sih kayak wanita gitu kayak bersimpuh, tapi membelakangi gue. Itu jelas banget. Ya di samping, gimana gak jelas? Itu jelas banget. Dia duduk bersimpuh tapi madep belakang, rambutnya tuh kayak dikonde gitu, kayak dikonde rapi, tapi dia membelakangi gue. Jadi ini gue tidur, dia di sini madep belakang gitu, membelakangi gue gitu kan. Wah mau lari gue kan, karena gimana di gunung ada cewek pakai kebaya kan nggak mungkin gitu kan. Nggak masuk akal. Terus gue ya udah gue melek, tapi gue nggak berani negor juga, nggak berani nanya siapa atau gimana, karena kalau misalnya pikiran gue kalau nanti dia nengok ternyata mukanya menakutkan kan lebih parah lagi kan. Terus gue akhirnya udah gue tutup mata, gue ya Allah gue berdoa sebisanya aja, tapi gue cuma takbir dulu ya Allah Akbar. Sumpah itu udah, aduh gue udah nggak tahu lagi. Panik lah. Iya, karena sebenarnya gue nggak bisa teriak, ngerti gak sih kayak mau teriak tapi gitu, nggak bisa teriak. Gue kayak pengen minta tolong gitu atau gimana, nggak bisa teriak. Terus kayak mau diri juga susah. Udah, jadi gue di dalam sleeping bag, gue diem, gue cuma Allah Akbar gitu dong, merem. Terus gue melek, masih ada. Ya ampun itu kayak, gue mau nangis ya ampun, itu gimana. Terus masih ada. Dia nggak nengok sama sekali, dia tetap posisi bersimpuh. Terus gue merem lagi, ya Allah udah tolongin dong, udah nggak berani nih gitu kan, kayak
udah mau pulang aja, mau pulang ke Jakarta ya Allah, udah gitu kan, udah yang stres itu. Gue melek lagi, udah nggak ada, ya kan, udah nggak ada. Akhirnya gue muter, jadi gue tidur itu menuhin satu tenda, jadi gue nyilang gitu loh. Jadi kayak tidur, gue takut dia datang lagi kan, jadi gue tidur langsung nyilang satu tenda, jadi gue menuhin satu tenda, gue langsung lebar gitu. Gue buka si sleeping bag, gue langsung tidurnya megar gitu, karena gue takut dia datang lagi, ya benar. Terus apa namanya, si carrier tas-tas yang di dalam tenda itu gue acak-acak biar penuh dan biar nggak ada space gitu buat dia balik lagi kan. Gue udah pokoknya gue tidur lebar-lebar gue tidur. Itu nggak bisa tidur kan setelah itu, ya iyalah, gimana gue bisa tidur lagi kan, nggak bisa tidur. Terus gue coba untuk merem-merem aja. Akhirnya gue ngelihat jam itu sekitar udah jam 4 atau setengah 5 pagi tuh. Jadi gue kayak berusaha, aduh dikit, cepetan dong, cepetan turun gitu kan, cepetan turun. Masa nggak ada yang mau turun sih temen gue gitu kan. Ya kan matahari terbit juga mungkin sekitar setengah 6 kali ya kan. Jadi mereka belum ada yang turun. Terus akhirnya setelah perjuangan panjang menahan ketakutan, akhirnya sekitar jam 6 atau setengah 7 itu temen gue tiba-tiba ada yang turun. Satu orang doang. Dia di tenda, dia di depan tenda, dia manggil kak, tapi gue nggak nyaut karena gue harus memastikan dulu itu temen gue atau bukan gitu, karena gue takut kan, masih takut keadaannya. Dulu mereka manggil gue nggak Eka, Dutski, ya, jadi Dut, gue nggak mau nyaut karena kan, gue nggak mau, gue takut masih. Sampai akhirnya Dut, dia ngetok-ngetok, enggak ngetok-ngetok sih, kayak tenda kayak dia, woi bangun, woi tidur lu masih gitu kan. Ini Kibo, iya beneran ini Kibo, iyalah siapa lagi gitu kan. Terus akhirnya gue langsung buka tenda, gue langsung loncat, gue langsung duduk samping dia. Kenapa lu? Enggak, nggak apa-apa. Kenapa? Enggak, nggak apa-apa, pengen minum, gue bilang gitu kan. Ya kenapa nggak keluar? Kenapa? Nggak apa-apa gitu kan, gue tapi nggak apa-apa, tapi udah mau nangis gitu kan. Kenapa cerita? Enggak, nggak apa-apa, udah bikinin air panas aja, gue nggak bisa nyalain kompor, gue bilang gitu kan. Oh gitu, mau minum air panas? Iya. Ya udah, akhirnya kenapa lu sendirian? Nggak apa-apa, gue duluan aja, gue khawatir, kata dia gitu kan. Ninggalin lu sendirian? Iya oke gitu gue. Terus ya udah, akhirnya dibikinin air minum, gue ngeteh, udah tenang karena udah temen kan. Terus akhirnya teman-teman turun semua dari puncak. Eka gimana sendirian di tenda? Gak apa-apa kok. Ini suara gue udah kayak tahan mau nangis. Kenapa? Enggak, gak apa-apa. Terus enggak, kenapa, cerita aja gitu. Karena kan mungkin udah bukan pucat lagi kali muka gue. Yang ini udah parah kali kan. Cerita aja. Enggak, gak apa-apa kok mbak, gak apa-apa beneran. Ya udah, nah akhirnya si temen gue yang cewek masuk ke tenda dong, karena dia kan mau ganti baju atau mau sholat subuh waktu itu. Dia ambil mukena, dia masuk ke tenda, terus dia langsung kayak, hah Eka ini kenapa, kok berantakan tendanya gitu, karena kan tadi gue acak-acak itu kan. Enggak, nggak apa-apa mbak. Kenapa sih kok berantakan, kamu habis berantem sama siapa atau gimana? Enggak kok, nggak apa-apa, nanti aja aku ceritain. Tapi kamu baik-baik aja kan? Iya aku baik-baik aja gitu. Terus ya udah kan, akhirnya kita udah normal deh tuh, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain habis itu. Jadi beneran kayak udah duduk nyender di pohon, nggak ngapa-ngapain, bengong, yang bengong aja gitu, udah yang kayak. Nah si temen gue, yang teman dekat gue tuh, yang maksudnya yang teman gue kenal, akhirnya nyamperin, Dut lu kenapa? Nggak apa-apa Kang. Nggak, lu kenapa, beneran lu sakit lagi? Enggak kok, nggak apa-apa, nggak sakit gitu kan. Ya udah deh, kalau nggak mau cerita ntar aja gitu, dia mungkin ngerti kan ya. Akhirnya ya udah, situasi normal lagi, kita masak sarapan, terus kita packing buat turun, karena kan biar nanti turun nggak kemalaman gitu. Jadi kita beres-beres, packing semuanya, udah kelar, gue juga udah berasa sanggup jalan. Itu sekitar jam 10 atau jam 11 gitu, kita siap-siap turun. Gue udah bisa bawa tas sendiri karena turun kan ya, gue pikir udah turun nih gitu kan, udah bisa lah, udah sanggup. Terus ya udah, akhirnya kita turun itu siang sih ya, pelan-pelan gitu kan, yang udah santai turun.
tiba-tiba hujan, ya kan? Turun hujan tuh. Gue kira udah selesai nih penderitaan gue. Gue kira udah selesai penderitaan gue. Ternyata belum selesai sampai situ. Jadi udah hujan, kita pakai raincoat dong, udah pakai raincoat, udah ya pokoknya udah siap-siap kan. Memang kita udah prepare si raincoat gitu. Terus jalan hujan pelan sampai di satu turunan. Jadi turunannya itu rada nurun gitu, terus belok. Tapi gue nggak tahu kenapa, entah gue nggak fokus karena kan kalau misalnya kacamataan kita kalau hujan tahu sendiri kan susah banget. Makanya ya udah gue jalan aja karena udah hujan dingin gitu kan, jalan terus langsung gue nggak sadar gue ditarik sama teman gue kan. Lu mau kemana lu? Hah, gue langsung sadar kan. Terus pas gue kesadar gitu gue langsung nengok ke depan, kaki lagi. Kaki yang besar. Gue nggak tahu sih itu sama kaki yang sama atau kaki yang beda, tapi pokoknya intinya kayak gue udah nggak bisa ngomong apa-apa. Terus langsung kenapa lu mau ngapain, konsentrasi dong kalau jalan, jurang tuh. Oh iya ternyata bang gue jurang. Terus gue langsung, nggak jurang sih, nggak dalam, maksudnya kayak ya kayak turun gitu lah, kalau jatuh juga ya benjol lah pala gue. Terus akhirnya gue ditarik, terus gue bilang, konsen Dut, kenapa sih lu, jangan bengong gitu kan. Udah akhirnya gue yaudah gue jalan lagi nih, gue yaudah gue jalan lagi, gue pelan-pelan gitu. Nah akhirnya tuh kita istirahat karena hujan kan, udah jadi kayak stamina juga turun kan. Kita istirahat lagi di Panyancangan, di pos 1 tuh yang mau ke Ciberem. Istirahat lagi, terus kan ada bapak-bapak jualan kan. Terus kita minum teh, mesen minuman anget gitu kan. Terus si bapak tuh bilang, dia mungkin ngeliat gue kali ya, kayak kenapa Neng? Mungkin pucet kali ya tuh gimana, takutan. Mungkin kelihatan kali ya, si bapak mungkin udah biasa kali ngeliat gitu. Nggak apa-apa Pak. Kenapa? Nggak apa-apa Pak. Oh ya udah istirahat dulu, minum teh hangat mau gitu. Ya Pak minum gitu. Udah, jadi gue masih keadaan ya kayak orang linglung gitu kan. Terus udah, tapi nggak lama tuh hujan reda. Udah kita minum terus ya udah lanjut jalan gitu kan. Udah masih lanjut jalan terus sampai jembatan Rawa Gayonggong, foto-foto karena masih sore tuh kan. Udah kayak normal gitu. Gue berusaha normal aja, padahal mah masih, tapi ya udah gue berusaha normal. Ya udah akhirnya gue jalan biasa, udah nggak ada apa-apa lagi. Gue udah nggak ada, masih nggak ada, bukan nggak ada apa-apa, tapi gue pikir udah nggak ada apa-apa lagi. Terus akhirnya sampai di Telaga Biru, jadi ada pos Telaga Biru setelah Rawa Gayonggong. Pokoknya itu terkenal banget lah, pasti teman-teman tahu tuh si Telaga Biru ya namanya, ya Telaga Biru. Pokoknya ada telaga gitu kan di pos pendakian Cibodas itu. Sampai di sana kan kalau kita turun dari puncak, telaganya itu ada di sebelah kanan. Nah, ada di sebelah kiri tuh ada posnya, pos Telaga Biru gitu kan. Pos Telaga Biru. Jadi udah jalan, udah kayak oh iya itu Telaga Biru Kak. Waktu itu masih rimbun, jadi masih banyak pohon, jadi kayak telaganya itu nggak terlalu kelihatan. Gimana? Kok pas berangkat? Mungkin gue nggak ngeh karena kan gue pas berangkat tuh keadaan muntah ya, yang pusing tadi gue cerita. Jadi gue nggak ngeh kalau ada si Telaga Biru ini. Makanya gue kayak oh iya ada Telaga Biru gitu kan, bagus ya. Jalan. Terus kok kayak pengen nengok ke kanan ya, bukan karena ada bangunan ya. Gue jadi ke kiri. Jadi gue pengen nengok nih ke pos ke bangunan itu. Terus gue nengok nih ke pos si Telaga Biru itu. Nyesel gue nengok. Kenapa gue harus nengok gitu kan. Terus akhirnya gue ngelihat ada 3 sosok di Telaga Biru itu, di pos Telaga Biru itu. Ya cukup, oh my god gila, kenapa rame-rame ada 3 gitu kan. Terus ya udah oke, gue sempet stuck gitu. Ya kayak tadi susah gerak lagi kan, gitu tuh kayak ekspresi gue tuh kan. Kakak doang tuh yang lihat. Kayaknya emang nggak teman-teman gue nggak lihat, karena emang mereka nggak respon apa-apa, cuma gue aja yang kaget. Gue stuck berdiri gitu kan, ya kayak ya nggak bisa bergerak kan. Terus
oh my god, ada 3 di situ, di pos itu ada 3 yang gue lihat. Ada pocong, ada pocong 1 di pojok, ada cewek, cewek, mukanya tuh ketutupan rambut gitu duduk, yang satunya lagi di belakang, kayak pokoknya hitam aja gitu, kayak sosok hitam aja. Gue nggak bisa mastiin itu apa karena gue udah cukup shock juga kan. Padahal itu keadaan kayak belum 4:30 atau jam 4 gitu. Masih sore lah ya? Masih sore, tapi si suasana tuh kayak sendu gitu, kayak gelap karena habis hujan, benar. Terus akhirnya sampai teman gue yang ayo Dut, ngapain, berhenti lo gitu kan. Ayo jalan. Oh, gue langsung kayak tersadar gitu. Yuk jalan yuk gitu kan. Yaudah yuk jalan. Gue jalan masih udah mulai, gue udah nggak tahan. Maksudnya kayak pengen nangis gitu kan. Dari semua rangkaian kejadian yang udah gue alami tadi, gue udah kayak mau nangis. Gue jalan, gue tahan dulu, ntar aja dikit lagi sampai kak. Ayo kak, tenang kak gitu kan. Gue jalan sampai akhirnya gue minta untuk istirahat di pos lapor. Sampai nih ceritanya nih di pos lapor, berhenti dulu dong gitu. Berhenti dulu. Kebetulan itu gue juga paling muda ya. Itu waktu itu rombongannya abang-abangan semua gitu. Jadi berhenti dulu dong, istirahat gitu. Tanggung istirahat di bawah aja. Nggak mau istirahat sekarang. Gue bilang gitu kan. Oh ya udah, ayo duduk. Ya kan ada warung tuh di pos lapor tuh, depannya ada warung. Akhirnya kita duduk di situ rame-rame, istirahat dulu. Udah pecah. Langsung gue nangis sekejar-kejarnya. Udah nangis kayak dipikir kenapa nih? Kesurupan atau gimana nih? Kenapa? Enggak apa-apa, gue pengen nangis aja. Udah nangis sesenggukan, nggak bisa ya karena gue udah meluapkan. Udah ditahan tuh dari awal. Ditahan dari awal banget kan, bahkan dari sebelum pos lapor kan, gue udah denger ada tolong gitu. Terus udah akhirnya gue nangis sekencang-kencangnya, nangis tuh yang pokoknya sampai kayak gitu tuh, sampai yang bener sak-sakan banget gitu kan. Terus ditanya akhirnya sama teman gue yang kenal itu, Akang namanya, disebutnya Akang. Kenapa? Cerita aja. Iya, jadi baru gue cerita semuanya di situ. Gue cerita di 10 orang itu, gue cerita bareng-bareng sama mereka. Gue ceritain, kenapa kok nggak? Akhirnya pas itu tuh kayak mereka langsung yang, ya ampun, kenapa nggak cerita? Iya, takut jadi bilang halusinasi. Gue bilang gitu. Enggak kok, nggak gitu, bilang aja. Nanti kan jadi kita bisa, ya nggak bisa nolongin sih, cuman minimal bisa nenangin. Iya, tapi takutnya dibilang halusinasi. Pokoknya gue gitu, gue masih, karena gue nggak kenal sama mereka, jadi gue takut banget dibilang halu lah, apalah lu capek lu ini gitu. Gue paling banget anti denger dibilang gitu gitu, karena kan ya gue juga nggak bisa kontrol untuk nggak ngelihat itu. Akhirnya ya udah ditenangin, gue cerita semuanya ke teman-teman gue. Mereka juga kayak minta maaf soal kita kan nggak tahu gitu, makanya cerita ya kak, besok ya. Iya kak, udah tenang, tapi udah nggak apa-apa kan, udah nggak ada yang ngikutin kan, nggak ada kok gitu. Ya udah besok cerita. Kalau ada apapun cerita dulu, kalau misalnya maksudnya biar kamu nggak stres sendirian gitu aja sih. Maksudnya kayak mereka tuh akhirnya menerima sebenarnya, cuma gue aja yang terlalu takut. Gue yang pikirnya takut, kayak ya terlalu banyak pikiran takut aja sih sebenarnya. Padahal kalaupun gue cerita pada saat itu, gue rasa teman gue menerima kali ya, karena kan salah satu istilahnya kayak salah satu partner pendaki kan ya harus saling percaya gitu, karena mereka lah yang akan jadi tim kita buat istilahnya kayak buat pendakian itu gitu. Kalau kita nggak saling percaya, ya mau gimana? Karena kan namanya naik gunung itu kegiatan ekstrim, kegiatan luar ruang yang bener-bener harus harus ekstra tenaga, ekstra fokus. Makanya better sih cerita gitu, mendingan lebih kayak saling percaya. Jadi biar kalau ada apa-apa mereka bisa bantu gitu sih. Yang gue tangkep sih gitu sih pesan moralnya. Jadi yang lebih baik udah saling percaya aja sih. Setelah kejadian di gunung itu yang kakak lihat macam-macam, kapok gak sih kak naik gunung lagi? Kalau dibilang kapok sih enggak ya, karena abis itu
Gue ke Gunung Gede beberapa kali justru. Jadi kayak ya udah mungkin di pertama kali kaget banget, emang sempet shock, tapi abis itu yang enggak udah cuek aja gitu kan. Gue ke Gunung Gede jadi beberapa kali gitu karena berasa kayak udah oke, gue akan ngeliat ini di sini akan di sini. Jadi untuk gue nganggap itu sebagai pengalaman aja. Jadi kalau untuk kapok enggak lah. Itu pertama kali ke Gunung Gede, setelahnya gue hajar udah berapa kali gue ke Gunung Gede gitu. Mungkin ada pesan-pesan dari kakak untuk teman-teman pendaki di luar sana biar nggak ngerasa takut gitu kalau untuk naik gunung. Kalau pesan-pesannya sih, yang pertama untuk ini aja kali ya, untuk mastiin teman satu timnya paham kalian itu gimana. Maksudnya kayak apakah kalian punya penyakit tertentu atau kalian punya sesuatu yang harus diceritakan. Jadi lebih baik ya itu saya bilang tadi saling percaya sih. Gue bilang kayak lo satu tim itu harus saling percaya dulu. Ya minimal kenal deh. Karena kan kalau misalnya ada apa-apa, teman satu tim lah dulu yang akan nolongin kalian gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk kayak cerita dulu, sebenarnya gue punya asma loh, atau sebenarnya gue ini loh, gue panikan loh atau apa. Nah itu nggak apa-apa banget karena satu tim itu adalah yang akan nolongin kalian kalau misalnya ada apa-apa duluan di gunung. Jadi lebih baik jujur daripada nanti daripada kalian kehilangan kepercayaan terus akhirnya nggak tahu mesti ngapain. Jadi lebih baik saling jujur aja sih gitu. Terus kalau misalnya kayak kalau misalnya namanya di gunung ya, semua kan itu kan kita datang ke tempat orang, jadi jaga sopan santun, mungkin jaga omongan juga, jadi biar semua pendakiannya lancar dan gak ada halangan gitu. Karena memang yang namanya bertamu kan kita harus kasih salam dulu nih ke rumahnya, ke tuan rumah gitu. Tapi bukan berarti juga gue cerita kayak gini buat nakut-nakutin teman-teman semua, karena ini cuman gue share pengalaman gue juga, share pengalaman gue doang, biar kira-kira kalian juga harus bisa ambil hikmahnya dari kejadian gue gitu. Bukan berarti gue kemarin-kemarin itu pas mulai daki gue ngomong yang enggak, bukan. Tapi karena memang mungkin gue dikasih kesempatan aja kali untuk melihat yang ada di sana gitu. Tapi semuanya sih berjalan lancar sih. Ya alhamdulillah gue masih sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke teman kisah, ini adalah dari cerita Kak Eka. Hikmah yang diambil dari cerita Kak Eka yaitu adalah saling membantu dan saling percaya selama di pendakian. Tonton terus channel ini agar nggak ketinggalan kisah-kisah pendaki lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih Kak Eka. Thank you. Bye.